Siapa yang sangka kalau menu ini terbuat dari bahan sisa, seperti batang bayam yang sering kali terbuang, nasi sisa kemarin, dan kulit udang. Halo, saya Ella, seorang ibu rumah tangga yang hobi masak dan baking. Kali ini saya akan mengikuti challenge yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional dengan tema memasak anti food waste. Menu yang saya akan buat kali ini adalah pasta bayam non gluten dengan saus garlic creamy. Langsung aja kita ke cara pembuatan. Pertama kita mau bikin pastanya dulu. Pertama siapkan satu ikat bayam, potong-potong bagian batangnya supaya pastanya warnanya lebih hijau, maka saya menggunakan bagian daunnya juga. Cuci bersih lalu masukkan ke dalam chopper, blender sampai halus. Lalu saring untuk kita ambil airnya aja. Sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita mau buat biang pastanya. Masukkan air bayam lalu tapioka. Aduk rata lalu masak di api kecil. Karena pasta kita tidak menggunakan terigu, makanya kita wajib pakai biang ini sampai teksturnya menjadi seperti ini. Lanjut kita ke bahan lain. Di sini kita mau blend nasi sisa dan cairan bayam yang tadi. Kita blend dan halus lagi sampai kira-kira seperti ini. Siapkan wadah, masukkan tepung beras, tepung tapioka, nasi yang sudah kita blender tadi, biang tapioka, minyak sayur, garam. Lalu kita aduk perlahan dan ulen sampai tercampur rata dulu. Kalau dirasa kurang air, kita bisa tambahkan cairan bayam yang udah dipanaskan. Aduk lagi adonan pastanya. Kita ulen perlahan terus-menerus sampai menjadi kali seperti ini. Istirahatkan adonan 15-30 menit supaya adonannya lebih rileks. Lanjut kita siapin udang, kupas udangnya satu persatu dan pisahkan kulitnya. Lanjut kita mau bikin kaldu dari kulit udang. Masukkan air ke panci, masukkan kulit udang yang udah dicuci bersih, tambahkan jahe, bawang putih, daun bawang, aduk-aduk dan masak dengan api kecil sampai kaldunya meresap semua. Kalau sudah kita saring, dan ini dia kaldu udang sebagai bahan dasar saus dan rebusan pastanya. Lanjut kita mau buat sausnya. Pertama kita chop dulu bawang putih. Lalu tumis bawang putihnya sampai wangi menggunakan margarin atau butter juga lebih enak. Kalau udah, masukkan udang yang udah kita kupas dan cuci bersih. Aduk-aduk dan masak sampai matang seperti ini. Kalau sudah, kita ambil udangnya, sisihkan ke wadah lain. Next kita mau bikin saus creamy-nya, masih di wajan yang sama tadi. Masukkan susu evaporasi, lalu tambahkan lagi kaldu udang yang tadi. Kita seasoning dengan garam, lada, dan gula. Aduk sampai mendidih, jangan lupa kita tes rasa. Untuk hasil yang lebih kental, kalian bisa masukkan larutan maizena. Masak lagi dengan api kecil sampai benar-benar mendidih. Kita lanjut ke pasta yang udah diistirahatkan tadi. Tabur alas kerja dengan tapioka. Bagi adonan supaya tidak terlalu banyak gilasnya. Gilas adonan dengan rolling pin kalau kalian punya noodle maker itu bisa banget dipakai. Kemudian lipat sisi kanan dan kirinya seperti contoh di video lalu gilas lagi. Jangan lupa selalu tabur tapioka. Ulangi stepnya seperti tadi, lalu gilas ulang sampai pastanya menjadi tipis. Karena ini tidak memakai terigu. Jadi kita harus hati-hati dalam gilasnya karena gampang putus. Nah, kalau udah kita lipat aja seperti ini untuk kita mau potong-potong. Nah, di sini pastanya udah jadi dan siap kita mau lanjut masaknya. Masukkan air, kemudian masukkan kaldu sisa yang tadi, jadi jangan sampai terbuang. Kita beri sedikit garam, lalu minyak sayur. Kalau sudah mendidih, kita masukkan pastanya perlahan. Rebus 1-2 menit, jangan lama-lama ya. Kalau sudah, kita angkat dan masukkan ke dalam air es supaya dia tidak kelembekan alias overcook. Nah, sekarang pasta kita udah jadi, tapi ada kekurangannya di sini karena kita tidak menggunakan terigu. Jadi pas dimasak itu dia putus-putus, guys. Tapi ini nggak masalah karena tidak merubah tekstur, dan kekurangan yang lain karena kita tidak memakai pewarna aditif. Jadi warnanya itu agak hijau pucat gitu ya, tapi nggak masalah kan. Yang penting kita tetap bisa makan olahan pasta tanpa takut khawatir buat yang alergi gluten. Berpadu dengan saus creamy putih dengan aroma bawang putih dan rasa gurih manis dari protein udangnya. Sederhana, lezat, sehat, dan tentu saja ramah lingkungan. Karena buat saya memasak itu bukan cuma soal rasa, tapi juga menghargai setiap bahan pangan yang ada. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba di rumah.